Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Julfrida dengan NIM G00240076. Saya dari kelompok SGD B4 Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi yang telah saya laksanakan. Oke, jadi pada laporan pertama ada skenario yaitu Alif baru saja melakukan Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Oke, jadi yang A, jelaskan tentang penyusun lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi dinding abdomen adalah bagian tubuh yang terdiri dari kulit, lapisan bawah kulit, jaringan lemak, dan otot yang membentuk rongga perut. Nah, otot-otot dinding perut yang tebal dan kuat ini berfungsi untuk melindungi organ-organ di dalamnya. Secara keseluruhan, lapisan dinding abdomen dibagi menjadi dua, yaitu anterior dan posterior. Akan tetapi, lebih sering kita dengar lapisan dinding bagian anterolateral dan bagian posterior. Oke, jadi yang pertama adalah dinding abdomen bagian anterolateral. Jadi anterolateral sesuai namanya berarti depan samping. Jadi kalau anterior itu hanya bagian depannya saja ini, tapi kalau anterolateral itu mencakup mulai dari bagian depannya hingga ke bagian samping atau lateral. Oke, jadi dari lapisan yang paling luar itu ada kulit. Nah, di bawah kulit ini ada fascia superficialis atau fascia di bagian permukaan. Nah, fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, ada fascia ada fascia campra dan fascia scarpa. Kemudian di bawah fascia superficialis ada fascia profunda. Jadi fascia profunda adalah lapisan yang lebih dalam daripada fascia superficialis. Kemudian di bawahnya ada musculi et aponeurosis atau muskuli-muskuli yang ada di dinding abdomen, yaitu musculi obliquus externus, ini yang paling luar. Kemudian di bawahnya ada obliquus internus, kemudian ada transversus, rectus abdominis, dan pyramidalis. Nah, setelah muskuli-muskuli tersebut, ada fascia transversalis. Setelah fascia transversalis ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Nah, yang terakhir ada peritoneum parietal. Oke, yang pertama. Nah, ini bisa dilihat susunannya. Yang pertama ini yang paling luar adalah kulit atau skin, itu kulit. Kemudian selanjutnya ada camper fascia atau fascia camper dan juga fascia scarpa. Ini keduanya merupakan lapisan fascia superficialis seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada fascia profunda. Jadi fascia profunda ini adalah lapisan yang lebih dalam daripada fascia superficialis kayak gitu. Nah, selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Jadi musculi et aponeurosis ini adalah otot-otot yang ada di dinding abdomen seperti itu. Nah, itu ada obliquus externus, kemudian ada jadi obliquus externus yang ini yang paling luar, kemudian ada obliquus internus, ada transversus, ada rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Oke, terus yang selanjutnya ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis itu yang ini yang putih kelihatan pucat kayak gitu, itu fascia transversalis. Nah, selanjutnya ada fascia extraperitonealis atau biasa kita kenal dengan jaringan lemak kayak gitu. Nah, yang terakhir ada peritoneum parietal atau parietal peritoneum kayak gitu. Oke, next. Nah, yang pertama kulit. Tentunya kita itu udah paham, kita ya sudah paham ya apa itu kulit. Jadi kulit itu adalah lapisan yang melekat pada suatu bagian atau lapisan paling luar kayak gitu. Nah, kulit sendiri ini tersusun atas stratum-stratum yang terbagi menjadi dua yaitu kulit tebal dan juga kulit tipis. Yang mana antara kulit tebal dan kulit tipis ini dibedakan oleh stratum lucidum. Oke, yang selanjutnya ada fascia superficialis. Jadi fascia superficialis ini adalah
lapisan superficial. Superficial itu artinya adalah permukaan kayak gitu. Nah, fascia superficialis ini dia dibagi menjadi dua, seperti yang sudah aku sebutkan di awal, yaitu fascia Camper dan juga fascia Scarpa. Nah, fascia Camper ini biasa juga dikenal sebagai Panniculus adiposus atau lamina superficialis. Terus ada juga lamina scarpa atau biasa kita kenal sebagai stratum membranosum atau lamina profunda. Jadi lamina yang lebih dalam profunda. Kemudian, nah untuk fascia Kemper dan Scarpa ini, kalau dia di atas umbilikus, kedua lapisan ini bersatu, jadi tidak terpisahkan dengan jelas seperti itu. Nah, kalau ke arah superior atau ke arah regio pectoralis, itu namanya adalah fascia superficialis pectoralis. Kalau ke arah dorsal atau regio dorsum, disebut fascia superficialis dorsi. Sedangkan di bawah umbilikus, kedua lapisan ini dapat dibedakan dengan jelas. Jadi, kedua lapisan ini terpisah. Bisa kita lihat yang mana yang fascia Kemper ataupun yang fascia Scarpa kayak gitu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya fascia Scarpa ini kalau dia meluas ke superficialis dan ke skrotum sebagai fascia dartos. Kemudian dari dalam area skrotum, fascia dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Fascia Scarpa di inferior atau di bawah itu berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinal atau ligamentum yang ada di lipatan paha bergabung dengan fascia lata kayak gitu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada fascia profunda. Jadi fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Nah, kemudian setiap flat muscle atau setiap otot akan tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus di fasies anterior dan posteriornya. Secara umum, lapisan-lapisan ini tidak nampak kecuali lapisan di sebelah dalam musculus transversus abdominis atau fascia transversalis yang berkembang lebih baik kayak gitu. Oke, jadi musculi et aponeurosis. Jadi kumpulan otot-otot di dinding abdomen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada flat muscle. Nah, flat muscle ini tersusun oleh tiga otot. Ada musculus obliquus externus abdominis. Yang mana di musculus obliquus externus abdominis ini ada inguinal ligamentum atau ligamentum inguinal. Ini di antara lipatan paha ini. Nah, kemudian yang mana sih obliquus externus itu? Jadi musculus obliquus externus itu yang ini yang di sini. Jadi ini adalah musculus eksternal obliquus atau obliquus externus abdominus kayak gitu. Kemudian ada juga musculus obliquus internus. Kalau externus yang luar, otomatis internus adalah yang dalam. Jadi lebih dalam daripada yang externus. Ini internal oblik kayak gitu. Kemudian ada juga musculus transversus abdominis. Ini dia yang musculus transversus abdominis. Nah, itu tadi yang flat muscle, kemudian ada juga vertical muscle. Nah, vertical muscle ini nantinya akan diselubungi oleh vagina musculi recti, ya gitu. Jadi vagina itu artinya sarung yang menyelubungi musculi recti atau yang menyelubungi musculus rectus abdominus kayak gitu. Jadi ini musculus rectus abdominis yang ini. Jadi di musculus rectus abdominis itu ada intersection tendinae. Jadi intersection tendinae itu adalah struktur yang terbentuk struktur yang terbentuk antara 3 sampai 4 pitra pita fibrosum transversus. Nah, yang pertama ada yang setinggi processus sipoideus, kemudian ada yang setinggi umbilicus dan setinggi di antara keduanya. Jadi di antara processus sipoideus dan umbilicus kayak gitu. Nah, selain musculus rectus abdominis ada juga musculus pyramidalis abdominis. Nah, ini yang pyramidalis. Oke, next. Nah, yang kelima ada fascia transversalis. Jadi, fascia transversalis ini adalah lapis berkelanjutan fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis, kayak gitu. Terus yang fascia transversalis ini paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang keenam,
Ini tipe. Yang keenam ada fascia extraperitonealis. Jadi fascia ini memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Jadi memisahkan fascia transversalis dengan lapisan di bawahnya atau peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak yang dia terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada fascia ke arah sisi anterior atau ke arah depan itu disebut sebagai preperitoneale. Terus ada juga fascia ke arah sisi posterior tubuh disebut retroperitoneale. Dan terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal kayak gitu. Nah, ini adalah fascia ekstraperitoneal, ada dua. Yang pertama preperitoneal dan retroperitoneal kayak gitu. Kemudian ada peritoneum. Jadi peritoneum ini dibagi menjadi dua. Ada peritoneum parietale dan peritoneum visceral. Nah, peritoneum parietal adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan peritoneum visceral adalah lapisan peritoneum yang melapisi langsung. Jadi dia melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagai permukaan maupun baik sebagian permukaan organ ataupun seluruh permukaan organ tersebut. Nah, untuk yang sebagian permukaan organ ini, dia disebut organ retroperitoneal, sedangkan yang keseluruhan itu disebut sebagai organ intraperitoneal kayak gitu. Terus ada juga cavum peritoni. Jadi cavum peritoni. eh jadi cavum peritoni ini terbentuk oleh kedua lapisan peritoneum tadi atau terbentuk oleh peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Kayak gitu. Nah, cavum peritoni ini juga dibagi menjadi cavum peritoni mayor dan juga minor kayak gitu. Terus ada juga foramen epiploica winslowi. Jadi foramen itu artinya adalah lubang ya, teman-teman. Oke, next ada juga dinding abdomen posterior. Nah, sebenarnya nggak jauh beda daripada yang anterolateral. Jadi posterior ini dia tersusun oleh kulit. Kemudian ada fascia superficialis dorsi, ada juga muskulus-muskulusnya. Kemudian ada fascia extraperitonealis dan juga peritoneum parietal. Nah, kalau di yang dinding abdomen posterior ini untuk muskulus-muskulusnya itu dibagi per lapisan. Jadi ada 4 lapisan. Lapisan yang pertama itu tersusun oleh musculus latissimus dorsi. Kemudian lapisan yang kedua dia tersusun oleh musculus obliquus externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, dan serratus posterior inferior kayak gitu. Nah, kemudian lapisan yang ketiga itu tersusun oleh musculus multifidus, musculus interspinalis, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Kemudian lapisan yang terakhir atau lapisan keempat itu dia ada musculus quadratus lumborum, kemudian ada musculus iliopsoas, kemudian ada musculus transversus abdominis. Nah, setelah lapisan muskulus-muskulus ini ada lapisan fascia extraperitonealis dan yang terakhir adalah peritoneum parietal kayak gitu. Oke, next. Nah, sistem otot yang ada di abdomen atau musculi abdominus itu tersusun atas 5 otot, yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Oke. Yang pertama adalah obliquus externus abdominus. Jadi ini externus, dia dia ada di bagian luar, external oblique. Jadi ini yang ada garis merahnya ini. Dia terletak di sisi tubuh, memulai dari tulang rusuk bagian bawah menyebar ke arah bawah dan medial menuju pusat. Nah, fungsi otot ini berfungsi untuk memutar dan membengkokkan tubuh ke sisi yang berlawanan. Otot ini juga terlibat dalam kompresi perut dan menstabilkan batang tubuh. Oke, yang selanjutnya ada musculus obliquus
internus abdominis. Jadi musculus obliquus internus abdominis ini letaknya dia di sisi yang lebih dalam daripada yang eksternal. Nah, dengan serat otot itu yang berjalan berlawanan arah. Jadi dari bawah ke atas kayak gitu. Dari bawah ke atas dan medial. Jadi fungsi otot ini membantu memutar tubuh dan berfungsi dalam fleksi lateral atau membengkokkan tubuh ke samping serta berperan dalam kompresi perut kayak gitu. Yang selanjutnya ada musculus rectus abdominis. Jadi musculus rectus abdominis ini dia terletak di bagian depan abdomen membentang dari tulang dada sigmoid dari processus sigmoidius hingga tulang pubis. Nah, fungsinya otot ini bertanggung jawab untuk fleksi penurunan tubuh ke depan serta berperan dalam kompresi perut untuk meningkatkan tekanan intra-abdomen seperti saat batuk atau khususnya pada wanita saat melahirkan kayak gitu. Ya, yang selanjutnya ada musculus transversus abdominis. Jadi dia adalah muskulus yang terletak paling dalam di perut, seratnya berjalan mendatar di sekitar rongga perut. Kemudian fungsinya otot ini berfungsi untuk menstabilkan tulang belakang dan mendukung tekanan intraabdomen. Otot ini berperan penting dalam proses pernafasan dan aktivitas yang melibatkan stabilitas tubuh seperti mengangkat beban berat. Kayak gitu. Nah, musculus transversus abdominis ini terletak di bagian paling dalam ini ya teman-teman. Nah, ini. Oke, next. Yang terakhir adalah musculus pyramidalis. Jadi dia terletak di depan otot rectus abdominis. Terletak di depan rectus abdominis. Di bagian bawah perut dekat dengan tulang pubis. Jadi ini tulang pubis, ini musculus pyramidalis. Kemudian fungsi otot ini tidak begitu signifikan dalam gerakan, namun dia berfungsi untuk menegangkan garis putih atau linea alba. Jadi ada linea alba di sini. Yang ini nggak terlalu kelihatan. Ini. Nah, ini garis putih ini adalah linea alba. Gitu. Yang merupakan struktur yang membagi otot rectus abdominis. Jadi linea alba tadi itu merupakan struktur yang membagi otot rectus abdominis. Oke, yang selanjutnya struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya adalah mesenterium. Jadi mesenterium ini merupakan lipatan jaringan yang terdiri dari lapisan peritoneum atau selaput tipis yang melapisi rongga perut dan sebagian besar organ dalam perut. Mesenterium berfungsi untuk melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior, kayak gitu. Nah, mesenterium ini kalau dia melekatkan organ yang berbeda namanya juga beda-beda. Contohnya yang melekatkan kolon. Nah, ini yang melekatkan kolon. Jadi dia namanya adalah mesokolon. Kalau dia di intestinum tenue atau di usus halus namanya adalah mesenterium. Terus kalau dia melekatkan appendix namanya adalah mesoappendix. Kayak gitu. Jadi nama nama mesenterium ini sesuai dengan organ yang dilekatkan kayak begitu.